Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qotunada Hafizatur Rahman, mahasiswi PAI semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran PAI tentang akidah akhlak ya. Nah, tema kali ini yang saya ambil yaitu tentang bagaimana cara kita menghindari sikap ria. Nah, sebelum kepada poin-poin pembahasan, saya akan menjelaskan bahwa saya di sini menggunakan teknologi AI, yaitu Canva ya. Nah, untuk membuat pembelajaran PAI kali ini. Oke, baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang apa itu ria. Nah, ria dalam bahasa Arab artinya yaitu memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, perbuatan ria ini jadi ketika kita itu melakukan sesuatu hal atau memamerkan barang kepada orang lain, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tuh dipuji gitu, agar kita dipuji. Kayak misalnya memakai barang-barang yang bagus, misalnya memakai barang-barang yang branded, yang emas dan lain sebagainya. Nah, itu biar dipuji, wih, kamu orang kaya ya pakai barang-barang yang branded. Nah, itu niatnya itu yaitu ria gitu ya. Ria. Nah, itu ria itu seperti itu. Selanjutnya kalau untuk perbuatan baik, contohnya kita bersedekah di masjid, tapi nunggu orang dulu yang lihat gitu, biar ada orang dulu lihat, jadi biar dibilang Masya Allah baik banget sedekah ke masjid gitu. Nah, itu namanya perbuatan ria. Nah, di sini ada dalil dan hadis tentang ria ya teman-teman. Nah, dalil dan hadis tentang ria di sini yang pertama kita bahas dalil dulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dari surat Ali Imran ayat 188 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yahmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 188. Selanjutnya ada hadis nih dari Rasulullah SAW. Ya, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi wa'an Mahmudin anil Labidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhawfa ma akhawfun alaikum syirka sogir ar-riya yang akhroju Ahmad bisanadin Hasan. Nah, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, jadi di sini Rasulullah pun sudah bersabda ya bahwa ria itu merupakan syirik kecil teman-teman, yang dimana kita tahu bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu macam-macam ria. Nah, di sini macam-macam ria. Macam-macam ria itu ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu ria jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang kedua ada riya khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khofi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, ya jadi macam-macam riya ini ada dua. Yang pertama tadi riya jali, yaitu kita melakukan suatu perbuatan kebaikan secara terang-terangan. Biar apa? Biar dilihat sama orang gitu. Tapi niat kita nggak tulus karena Allah, tapi biar orang lain tuh memuji kita berbuat baik, seperti itu. Nah, beda dengan riya khofi. Kalau riya khofi itu kita melakukan ibadah itu nggak secara terang-terangan. Kita maksudnya nggak yang secara menunjukkan nampak kepada orang lain, tapi dengan maksud agar ia biar apa? Biar dihormati, dimuliakan, ya. Jadi ketika orang lain tanpa sengaja melihat dia seperti, ih masya Allah, dia rajin banget ibadahnya, pasti orang solih gitu, pasti orang alim gitu, dan lain sebagainya. Nah, riya khofi ini penyakit hati yang sangat halus dan samar, teman-teman. Justru riya khofi ini lebih berbahaya dibanding riya jali. Kenapa? Karena tidak secara terang-terangan, namun penyakit hatinya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dihormati, ingin dimuliakan gitu. Nah, jadi akhirnya riya khofi ini ujung-ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya terkait riya, yaitu kita lihat contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Ya, banyak ya contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari yang sudah banyak kita temuin di zaman sekarang ini. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh. Yang pertama, misalnya ada seseorang yang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah atau ahli dalam bersedekah. Nah, atau yang kedua, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya gitu. Nah, ada dua perbuatan ini. Yang pertama ya, kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Yang pertama, seseorang menyumbangkan masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang yang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Nah, misalnya ada seseorang, misalnya ada namanya Pak Anto misalnya. Pak Anto ini seorang yang kaya raya, teman-teman. Ya, nah beliau ini menyumbang sebagian hartanya kepada masjid. Niatnya memang baik, tapi ternyata di balik niat yang baik itu dia ada rasa sifat ria dalam hatinya. Ya, nah di mana sifat ria ini dia itu ingin dilihat oleh orang-orang atau masyarakat sekitar yang bahwa dia itu orang kaya yang dermawan, orang kaya yang baik, yang tidak pelit gitu kan. Ingin dipuji oleh orang lain. Seperti itu. Ya, itu contohnya. Nah, itu perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui. Yang kedua, ada seorang siswa yang senang melaksanakan sholat duha atau zuhur di sekolahnya ya. Tapi dengan niatan apa? Dengan harapan supaya dia dapat nilai baik dari gurunya, supaya dia tuh selalu naik kelas gitu dengan dia sholat duha terus, sholat zuhur, biar gurunya itu melihat, oh, misalnya contohnya siswanya bernama Andi. Oh, Andi ini sangat rajin ya gitu, sholat duhanya rajin, sholat zuhurnya rajin. Pokoknya nanti untuk nilai di rapot untuk sikapnya pasti A+, misalnya seperti itu. Nah, jadi padahal niat si Andi ini sholat zuhur dan sholat duha bukan karena Allah, teman-teman, tapi karena agar dapat nilai yang bagus dari gurunya. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh kita tiru ya, teman-teman, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, itu sama-sama tidak baik ya, karena mengandung sifat ria. Kalau kita ingin bersedekah ke masjid, ke panti asuhan, dan lain sebagainya, itu harus ikhlas karena Allah. Begitupun kayak kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu juga harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu akibat negatif dari sikap ria. Nah, apa sih akibat negatif dari sikap ria, teman-teman? Nah, akibat negatif dari sifat ria yang pertama itu ada menghapus pahala amal baik. Nah, jadi kalau misalnya kita ada sifat ria dalam diri kita, jadi amal baik yang sebelum-sebelumnya kita kerjakan akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena sifat ria yang ada dalam diri kita, karena kita ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, jadi Allah akan menghapus pahala amal baik yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Makanya nauzubillah, jangan sampai kita melakukannya ya, teman-teman.
Kemudian yang kedua yaitu mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Nah ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ria ini termasuk perbuatan syirik kecil, yang dimana syirik itu menyekutukan Allah. Nah, tapi kalau misalnya syirik besar menyekutukan Allah dengan yang lain ya, artinya kita menyembah selain Allah. Tapi kalau syirik kecil ini seperti contohnya seperti ria, teman-teman. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tapi karena orang lain gitu, agar dipuji oleh orang lain. Nah, ini termasuk syirik kecil. Makanya itu tapi tetap mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita melakukan perbuatan ria. Dan yang terakhir yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Nah ya teman-teman, jadi jangan sampai kita mendekati perbuatan ria, karena ria itu juga sangat dekat hubungannya dengan kafir ya. Yang mana kafir itu adalah pengikutnya Dajjal. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara kita menghindari ria, teman-teman? Nah, tadi kita udah belajar apa itu ria, terus juga macam-macam ria, dalil dan hadisnya, kemudian akibat negatif dari perbuatan ria. Nah, sekarang kita cara menghindari ria biar kita nggak berbuat ria itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini ada 6 ya teman-teman. Ada 6 cara menghindari sifat ria. Yang pertama yaitu memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Nah ya, jadi kita harus memandang semua makhluk itu tuh sama, teman-teman. Jadi tidak dapat mendatangkan kesenangan dan tidak dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian. Jadi jangan sampai apa yang kita perbuatan baik kita, apa yang kita punya itu membuat kita justru melakukan perbuatan yang tercela, yaitu ria ya. Jangan sampai. Jadi kita harus menimbulkan dalam diri kita bahwa kita tidak butuh pujian dan sanjungan dari orang lain gitu. Yang kita butuhkan adalah mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Nah, kita melatih diri kita perlahan-perlahan ya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, teman-teman ya. Karena Allah, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena yang dipuji orang lain, bukan karena teman, bukan karena orang tua, bukan karena siapapun itu, tapi kita beribadah, kita melakukan perbuatan baik itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Nah, ini ya teman-teman, berusaha menyembunyikan. Jadi kalau kita ibadah itu berusaha untuk tidak terlihat oleh orang lain gitu, kecuali kayak sholat berjamaah kan yang bareng-bareng ya teman-teman. Tapi ketika kita misalnya bersedekah atau misalnya berpuasa gitu kan, usahakan jangan sampai orang lain tahu gitu perbuatan baik kita, dan kita juga niat dalam hati itu agar mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan Allah saja yang memuji kita, teman-teman. Tidak perlu orang lain, tidak perlu siapapun, cukup Allah saja yang memuji segala amal ibadah kita. Karena apa itu, ketika Allah memuji amal ibadah kita, maka insya Allah pasti Allah akan menjaminkan surga untuk kita semua. Selanjutnya yang keempat yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Nah, yang keempat, misalnya kita udah berusaha menyembunyikan, tetapi ada orang lain yang melihat nih dan memuji kita gitu kan. Nah, kita tanamkan dalam hati kita kayak jangan sampai kita tuh merasa berbangga diri atau besar hati gitu ya. Tapi kita harus tetap rendah hati gitu kan, tetap harus tawadu gitu ya. Jangan sampai pujian mereka itu membuat kita berbangga gitu, sombong jatuhnya nantinya, sombong, ria dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak terpuji gitu. Jadi makanya harus ditanamkan ketika ada orang yang memuji perbuatan kita, perbuatan baik kita, makanya kan itu karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
Yang kelima yaitu mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Nah, mengendalikan diri nih agar kita nggak marah, tidak marah-marah apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Contoh misalnya kita bersedekah misalnya, tapi sedekah kita 2.000 ke masjid misalnya. Kita ikhlas karena Allah, tapi ketika itu ada orang lain yang melihat dan meremehkan perbuatan baik kita. Seperti kayak, ih kok nyumbang ke masjid cuma 2.000 doang. Nah, itu kita jangan sampai marah, jangan sampai tidak bisa mengendalikan diri ya, karena itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah ataukah kita akan terpancing emosi karena omongan mereka yang merendahkan kita gitu. Padahal kita niat baiknya karena Allah nih gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang ketika direndahkan oleh orang lain terkait apa yang perbuatan baik yang dilakukan, itu justru malah gue bisa kok lebih dari 2.000 gitu istilahnya gitu, seperti aku bisa kok bersedekah lebih dari 2.000, misalnya aku bisa kok bersedekah 100.000 di depan kamu. Nah itu jatuhnya bukan ikhlas lagi karena Allah, tapi karena ria, karena ingin biar tidak direndahkan oleh orang lain, biar dipuji bahwa kita mampu bersedekah lebih dari apa yang kita mampu untuk dari lebih dari apa yang kita awalnya ikhlas karena Allah, seperti itu ya. Jadi berapapun nominalnya gitu kan, tapi kita ikhlas karena Allah, maka itu lebih baik daripada kita menyumbangkan 1 juta kepada masjid tapi tidak ikhlas gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpengaruh oleh orang-orang yang merendahkan perbuatan baik kita. Dan yang terakhir, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Nah, jadi kita juga ketika memuji orang lain juga jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu seperti kita melihat teman kita berpuasa gitu, puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Terus kita, Masya Allah, rajin banget sih gitu, anaknya siapa sih, semoga Allah ini ya, pokoknya memujinya berlebihan. Nah itu bakal membuat yang awal berpuasa itu jadi merasa ada rasa ria nantinya teman-teman ya, karena omongan kita yang terlalu memuji berlebihan. Jadi ketika kita mengetahui perbuatan baik, cukup ucapkan Masya Allah gitu kan, kayak mendoakan semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Udah cukup sampai situ aja, jangan terlalu berlebih-lebihan seperti yang tadi saya ucapkan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terakhir jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang ria ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Ria adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ria merusak amal ibadah karena menghilangkan niat yang tulus. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang diiringi oleh ria. Untuk menghindari ria, seseorang harus senantiasa memperbaiki niat dan fokus pada keikhlasan dalam beribadah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus senantiasa menghindari sifat ria ya, dengan niat dan fokus keikhlasan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.